Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan panjang umur seperti pohon pinus. Dua kebudayaan besar di dunia purba, yaitu kebudayaan Yunani Romawi dan kebudayaan Cina, dalam banyak hal sangat berbeda. Coba perhatikan seni pahat dan seni lukisnya. Kebudayaan Yunani Romawi menyukai patung atau lukisan pria muda bertubuh tegap, kekar, dengan lekuk-lekuk otot bergelombang. Sebaliknya, kebudayaan Cina menampilkan pria usia lanjut yang bongkok dengan kepala botak dan janggut panjang yang berwarna putih. Itu disebabkan karena kebudayaan Yunani Romawi mengagungkan masa muda, sedangkan kebudayaan Cina mengagungkan masa tua. Kebudayaan Cina menjunjung umur panjang sebagai ukuran kebahagiaan. Lambangnya adalah pohon pinus, yaitu sejenis cemara yang tinggi dengan daun seperti jarum dan tetap hijau atau evergreen sekalipun diselimuti salju. Di Indonesia, pohon sejenis ini hanya tumbuh di lereng gunung yang tinggi. Umur pohon pinus dapat mencapai 400 tahun. Bayangkan, 400 tahun. Oleh sebab itu, sebagai lambang umur panjang, pohon pinus sering muncul dalam lukisan Cina. Gandrungnya masyarakat Cina akan umur panjang tercatat dalam sejarah. Kaisar Qin Shi Huangdi yang memerintah dari tahun 221 sampai dengan 207 membentuk tim dokter yang meneliti dampak kimiawi berbagai mineral yang dapat memperpanjang umur manusia. Pelbagai tanaman dan ramuan juga diteliti khasiatnya. Juga berbagai jenis senam dan ratusan jurus yang menyelaraskan keseimbangan energi tubuh dikembangkan. Demikian pula meditasi dilihat sebagai upaya memperpanjang umur, di mana orang belajar bangun pagi buta, berpikir positif, mencari keheningan, berdamai dengan diri sendiri, orang lain dan alam, menjauhkan diri dari makanan yang berlebihan dan kesenangan duniawi. Sebuah pepatah Cina berkata, gaya hidup kura-kura tidak gundal atau marah, tidak bertingkah atau serakah. Hidupnya 100 tahun. Apa pandangan Alkitab tentang umur panjang? Alkitab mengagungkan usia lanjut sebagai berkat pemberian Tuhan. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat dalam jalan kebenaran. Namun Alkitab bersikap realistis terhadap keadaan lansia dan mengaku bahwa umur panjang dapat disertai penderitaan fisik, penglihatan menjadi kabur, panca indera melemah, kekuatan tubuh berkurang, kedua kaki terasa sakit, badan selalu kedinginan. Lalu Mazmur 90 mencatat, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Alkitab juga mengakui bahwa dalam usia lanjut orang dapat berkembang kedua arah, yaitu jahat atau baik. Raja Salomo pada masa mudanya terkenal bijak, tetapi ketika sudah tua ia malah berbalik. Sebab waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Sebaliknya, Alkitab juga bercerita tentang banyak orang lanjut usia yang bijak. Salah seorang di antara mereka adalah Nabi Elia.
Dalam usia lanjut, Elia mendapat 3 perintah dari Tuhan. Mencari pengganti Raja Syria, mencari pengganti Raja Israel, dan mencari pengganti untuk dirinya sendiri sebagai nabi. Dari ketiga perintah itu, perintah terakhirlah yang mula-mula dikerjakannya. Itu tanda bahwa ia tidak khawatir kehilangan kedudukan. Ia malah menyiapkan regenerasi. Tiap orang dewasa memang menghadapi 2 kemungkinan perkembangan yang menurut psikolog Erik Erikson adalah stagnasi atau sebaliknya, yaitu generatif. Ciri stagnasi adalah perasaan bahwa hidup tidak mempunyai arti lagi, bahwa hidup membosankan dan tidak ada gunanya, atau perasaan ingin mendapat kepuasan yang sebanyak-banyaknya selagi masa hidup. Orang yang stagnasi ditimpa rasa terpikat pada dirinya sendiri. Ia hanya mementingkan dan mencemaskan diri sendiri. Hidupnya berhenti atau mandek di situ. Sebaliknya, orang dewasa dapat berkembang ke tahap generatif. Cirinya adalah keprihatinan untuk mewariskan nilai-nilai hidup seperti kejujuran, kerukunan, ketabahan, ketakwaan, dan sebagainya kepada generasi berikut, baik dalam arti sempit seperti anak dan cucu, atau dalam arti yang luas. Menurut Erikson, tahap generatif dapat meningkat menjadi tahap integritas, di mana orang lanjut usia memandang hidupnya seperti sebuah mata rantai serta penerus dari roda kehidupan manusia. Ia memandang masa lampaunya dengan rasa lega dan menarik hikmah dari kesulitan-kesulitan di masa lampaunya. Ia puas dengan hidupnya dan mengintegrasikan masa lampaunya dengan masa kini dan masa depannya. Ia mensyukuri hidupnya dan hal itu ditampakkan dalam hubungan yang sangat dan akrab dengan Tuhan dan orang-orang lain. Hidup pada usia lanjut dapat mempunyai kualitas yang berguna bagi diri sendiri maupun pihak lain. Itulah yang dimaksud oleh pemazmur ketika ia menulis, "Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon ara di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak akan kekurangan padanya." Hidup sampai menjadi tua adalah berkat Tuhan yang berharga, asal saja kita memandang hidup itu secara positif. Pohon pinus yang tua justru memberi pengayoman dan perlindungan yang lebih teduh. Awet tua sungguh berguna. Seperti kata peribahasa, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Menjadi apa? Tentunya menjadi baik dan bijak, bukan menjadi cerewet dan tukang ngomel. Amin.